Oke, selamat malam. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Vincent Wisnu Kristianto. NIM-nya belum tertera ya. NIM saya 1 channel 19031. Oke, di sini saya membuat mempresentasikan video presentasi dari praktikum hidrogeologi acara 5 yaitu pumping test. Oke, ini adapun tujuan dari praktikum acara 5 pumping test adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui komponen untuk mencari nilai transisivitas pada metode Jacob. Kedua, praktikan dapat mengetahui perbedaan constant rate test dan recovery test. Yang ketiga, praktikan dapat mengidentifikasi nilai jenis aquifer yang diperoleh dari nilai storativitas. Oke, ini merupakan soal yang diberikan oleh Asprag. Sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit constant Q sama dengan 1026,32 meter kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89 meter dari sumur pompa yang diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 1. Kayak ini ya. Lalu ada dua pertanyaan di sini. Hitunglah nilai transmisivitas dan koefisien tampungnya dari aquifer tersebut dengan metode TACE. Oke. Langsung saja. Oke, di sini pertama kita membuat pasti di lanjut baiklah, susun. Sini kita pertama-tama membuat kurva di Excel ya, lalu tempelkan pada baku tesnya, kurva baku tesnya, cocokkan dari garis-garisnya. Lalu kita menempatkan nilai WU-nya, yaitu kita hitung dari sini, dari sebentar saya perkecil ini. Oke, di sini ada garis 1, 2, 3, 4. Nah, maka diperoleh nilai WU-nya itu 4. Nah, di sini 100 itu kita tergantung kita ya, mencari titik biru di bagian mana gitu. Nah, di sini saya pilih titik yang berlurus di 1/U-nya 100. Gitu untuk sekaligus cara menentukan match point-nya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini kenapa kurva yang dari Excel kita geser ya, itu karena kita menyesuaikan garis lengkung ini terhadap titik-titik biru ini yang ada di kurva penurunan muka air tanahnya dengan kurva baku tes garis lengkungnya. Oke, jadi dari kurva ini didapat nilai WU-nya itu 4 tadi ya. 1/U-nya juga sama tadi. Match point-nya juga sama tadi. Lah, di sini S-nya tuh merupakan selisih dari S2 dan S1. Ini ya, garis merah. Ini S2, ini S1. Nah, bisa dihitung di sini selisihnya tuh ada 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Oke, berarti S2 kurangin 1 sama dengan 4 garis. Lalu di sini ada nilai T kecil ya. Oke, di sini diperoleh dari titik biru yang pertama, ditarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, di sini kira-kira 92,59 dari ya. Karena semakin ke kanan itu semakin menyambit gitu. Oke, lanjut. Ini merupakan setelah kita mengetahui semua nilai-nilainya dari kurva tadi, kita langsung melakukan perhitungan. Oke, di sini untuk mencari T besarnya itu membutuhkan Q kali WU per 4 PS. Nah, diketahui di sini Q-nya sudah ada, WU-nya juga sudah ada, P-nya, S-nya ini 4. Kita langsung melakukan perhitungan. Oke, setelah dapat, T-nya juga digunakan untuk mencari S atau koefisien tampungnya. Di sini
rumusnya S 4 kali sama dengan 4 kali T besar kali T kecil. Oke, ada semua ya. Per R2 kali 1 per U. Oke, 1 per U-nya ada. T-nya udah dapat tadi, T kecilnya juga sudah tadi di kurva. Langsung lakukan perhitungan. Jadi dihasilkan berikut 0,09 0, 0,009 dan tergolong ke alam akuifer bocor. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sebuah sumur pompa menembus akuifer, tekan dan dipompa dengan debit konstan Q. Selama waktu pemompaan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel. Ini ya, tabel ini yang dimaksud ya. Dua tabel ini. Lalu hitunglah transmisivitas dan koefisien tampungnya dari akuifer tersebut dengan metode Cooper-Jacob. Jika diketahui tebal akuifer tekan adalah 15 dan hitung nilai konduktivitas hidrolis K dari akuifer tersebut. Oke, lanjut saja. Oke, di sini ini merupakan apa namanya? Hasil input ke Excel ya. Lalu kita buat kurva keturunan air tanahnya. Di sini yang garis-garis biru ini merupakan data turun muka air tanah. Dan untuk garis kuningnya ini merupakan garis trendline-nya. Oke, di sini S1 dan S2-nya ya. Terlihat di sini mencari titik biru antara 10 sampai 100. Jadi kita bebas sebenarnya sih antara 1 sampai 10 juga ada kan, ada di titik 1 ada. Nah, tapi di sini saya memilih 10 sampai 100. Nah, didapat T0-nya 0,1 dan sigma S-nya 0,3. Oke, kita lanjut. Setelah didapat data-datanya, kita langsung lakukan perhitungan menggunakan rumus ini ya. Tadi kan yang dicari tahu itu T, S, dan K. Yang diketahui itu D-nya. D-nya itu 15. Oh, di sini belum ditulis tinggi 15 ya. Oke, kita lanjut saja. T sama dengan 2,3 Q per P per 4 pi sigma S. Langsung lakukan perhitungan saja, masukkan dan dapat T-nya 659,943. Lalu untuk koefisien tampungnya S sama dengan 2,25 T besar T kecil 0 per R pangkat 2. Langsung kita masukkan T besar T kecilnya dan jadilah 0,045879. Oke, kemudian sudah didapat T dan S-nya yang tadi ya sudah menjawab ya. Lalu kita cari konduktivitas hidraulisnya. Ke cancel ya. Iki apa ini? Oh enggak. Kira berhenti. Oke. Di sini K sama dengan T per D ya. T di sini sudah didapatkan 659,943 per D-nya. D-nya itu 15 ya. Yang di sini saya belum menulisnya. D-nya tuh 15 nih. 15 meter. Oke, jadi 659,943 per 15. Didapatkan K-nya, konduktivitas hidraulisnya 43,9962. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, ini diketahui ya untuk S-nya 0,45879. Nilai ini tergolong ke dalam akuifer bocor.
Oke, ini merupakan kesimpulan tadi dari tujuan. Adapun kesimpulan dari 5 pemerintah setelah yang pertama tadi menjawabnya itu praktikan dapat mengetahui kemampuan untuk mencari nilai transmisivitas pada metode Jacob, yaitu praktikan antara lain yaitu the bit constant Q, interval selisih dan akhir delta S. Lalu untuk kedua, praktikan dapat mengetahui perbedaan constant rate test dan recovery test. Jika pada constant rate test merupakan pengukuran parameter arahnya horizontal dan diperlukan beberapa sumber pengamat sekitar sumber uji. Jika recovery test merupakan uji pemulihan kedudukan muka air tanah setelah dipompa sampai sebelum dipompa. Oke, untuk menjawab yang ketiga, praktikan dapat mengidentifikasi nilai jenis aquifer yang diperoleh dari nilai storativitas jika S sama dengan 0,001 sampai 0,00001 merupakan aquifer tertekan, jika S sama dengan 0,1 sampai 0,3 merupakan aquifer bebas. Nah, jika S 0,001 merupakan aquifer bocor. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.